Iya, benar itu, Mbak. Benar sekali. Benar, Eh, benar, benar. tapi zaman dulu ya, karena kita dibesarkan tahun-tahun Hmm. lama gitu kan. Kalian pernah mengalami bullying atau pernah menyaksikan gitu nggak sih di zaman dulu atau mungkin zaman sekarang Arlinda yang punya anak gitu? Kalau aku sendiri, Mm-mm, aku belum pernah melihat secara langsung terjadi di mm-mm, sekolah anakku atau di anakku. Tapi di temennya anakku itu sempat, eh, jadi aku dapat POV, tapi jadi POV-nya dari orang tuanya, dari which is dari temanku ya gitu, yang anaknya mm-mm. memang dibully, diejek-ejek, ternyata di sekolah itu diejek-ejek, terus nggak ditemenin gitu, nggak necessary ini ya, Hmm. fisik ya, nggak Hmm. ditemenin, diejek gitu, sampai di poin dimana anaknya itu nggak mau sekolah Hmm. Hmm. gitu. Itu ada ternyata gitu. Dan ya, ya akhirnya temanku ya, ya takes inilah anaknya, izin dulu, dia Hmm. dia balikin, Nggak sekolah dulu. Mm. anaknya nggak sekolah, terus anaknya tuh jadi, aku yang ngerasain itu cara Berubah ya. cara anaknya, perubahan anaknya ketika ngobrol sama aku. Jadi dulu tuh dia anak yang Hmm. gitu kan. Ceria. Nah, ketika ketika itu aku main ke rumahnya, masuk ke kamar anaknya itu Hmm. ngehindar gitu. Aku ajakin ngomong tuh, Oh. aku ajakin Oh. ngomong, kamu ngapain gitu. Ini tante, terus dia udah masuk ke kamar gitu. Kayak, kok anakmu ini yo saiki senengannya anu ya, dulu kan dia sukanya ya udah di sini ngobrol gitu kan. Terus Hmm. akhirnya Hmm. dia cerita itu, ya ini lagi doain ya, ini lagi pengobatan, dia ngomong gitu. Hmm. Kalau aku sih pernah ya. Kalau zaman dulu enggak, apa karena kita enggak aware bully, tapi kayaknya aku juga enggak membuli kok. Tapi itu Aku garis ya. bawah sih, nggak aware bully ini kalau aku mirip itu, aku nggak Mm-mm. aware itu dibully, tapi aku Nah, aware itu setelah berapa tahun gitu. Jadi aku ini nggak di sekolah kebetulan, di rumah gitu loh. Tapi ceritanya sebenarnya lucu. Kalau udah dewasa gitu aku nanya sama Mbak, salah satu dari kakak aku tak tanya, "Oh, kenapa dulu kok kamu ngomong begini? Ngomongin aku gini?" Gitu kan. Sesederhana ngomongin, "Hidungmu pesek," gitu. iya, iya. Statement itu setelah setelah ke sini ya, aku sudah melewati semua itu, aku tuh menyadarin, jadi aku tuh sadarnya tuh lucu juga. Jadi aku tuh ngaca dari samping kiri, samping kanan ini. Jane yo ndak pesek lho hidungku ini, kok aku dikatain pesek yo kambek Mbak Yuku, aku bilang gitu kan. Terus pulang kan ya, pulang ketemu, terus aku tuh nanya ke dia, "Opo sih dulu dari kecil aku selalu mbok katain hidungku pesek?" Gitu kan. Te ke "Emang kenapa?" Aku digituin kan. Ya aku minder, aku tuh merasa beneran pesek gitu loh, tapi sekarang tak lihat-lihat enggak. Nah, terus ternyata jadi sebenarnya itu lebih ke DE itu kepingin hidung kayak punyaku gitu. Lucu lah Oh, ini. karena Ya, ya, iri ya, ya ya, segini. ya. Nah, kan Iya, iya. ininya hidung Mm-mm. itu kan macam-macam ya, ada orang dari sini tuh langsung mancung gitu kan, ada Langsung yang agak ya tulang, melandai terus ini iya. heeh. Nah, Mm. ternyata enggak, aku enggak ngatain gitu. Lah iya kamu dulu ngatain aku sampai aku SMA, aku inget aku ngomong gitu. Nah, itu tuh ternyata efeknya, ya mungkin karena masih keluarga, jadi ya masih kayak itu, nggak sadar, terus denial, meskipun itu sudah pernah tak adukan ke orang tua, tapi orang tua, "Enggak," digituin lah intinya tuh. Jadi, itu tuh baru sadar setelah gede dan aku, ya gila ya aku buang-buang waktu, aku nggak pede itu sekian lama ya Harus, kata-kata harus. Ya, dibilang ya. hidungku pesek. Nah itu kan simpel ya, Ya. cuman maksudnya Mm-mm. ternyata hal-hal kayak gitu itu tadi yang dibilang. Jadi kita tuh nggak sadar dibully karena bentuk bulinya itu kayak bukan selalu kekerasan yang Mm-mm. bagaimana ya, apa namanya, sama halnya, dengan loh yang ada kan di film itu si Ya, WiFi Man, nah itu kan yang dia ya, Mm. bawa ya, handphonenya benar-benar. jadi WiFi Mm. itu kan, Heeh. ketika dia kumpul ya teman-temannya, "Hei kamu ya," di Ya. asik lah, cool kayak sebagai temen yang cool. Padahal sebenarnya dimanfaatin karena dia spending money untuk jadi WiFi itu tadi. Wifi, Nah ya. itu kan friend Dia with yang benefit bayar, type dia of yang dia yang bayar potong gitu kan. wifi-nya kemana-mana.
gitu. Ketika DE ada hal-hal yang DE nggak cocok sama gengnya, dia berusaha menjauh, kan kehilangan wifi-nya. Jadi akhirnya Iya. dibully lah secara keras. Padahal sebenarnya itu sudah pembulian dari awal gitu loh. Ya, benar-benar. Kayak gitu sih. Jadi kayak ya itu nggak sadar aja dibully. Iya. Tapi emang kan bullying itu bentuknya macam-macam ya. Bahkan kalau yang di peraturan Permendikbud Riset itu juga kan berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, Verbal, diskriminasi dan intoleransi. Intoleransi. Verbal nanti masuknya kekerasan psikis ya gitu. Karena kekerasan psikis ada pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan, dan atau perbuatan lain yang sejenis. Jadi bahkan kayak tadi manggil dengan kata-kata, oh irungmu pesek gitu, sebetulnya itu panggilan yang mengejekkan gitu kan. Dulu waktu awal masuk SMP tuh gimana ya, ada satu temen yang suka iseng nyembunyiin sepatu. Pernah one day yang menurut aku itu sudah keterlaluan karena membahayakan ya. Jatuhnya ke kekerasan fisik sih mungkin karena badanku kecil gitu kan, dia badannya lebih besar. Pelajaran olahraga lewat keluar kelas ke lapangan, tiba-tiba dari belakang dia itu lari terus aku didorong. Ketika aku nggak punya refleks yang bagus mungkin bisa kenapa-kenapa gitu loh, karena itu kan tulang belakang itu kan rawan ya gitu. Begitu bangun tak jambak rambutnya gitu. Sepuas banget ya. Jambak rambutnya gitu, terus dia kan aduh dia sampai ini mau nangis gitu kan, ya nangis soal gue bilang gitu, nangis soal lapor sama guru kalau mau gitu. Ketika kita ya sudahlah let it slip aja, ternyata ada another korban atau another circumstance yang berulang gitu kan. Jadi kayak dia nggak lesson learn, kita sudah berbaik hati, ya sudah nggak apa-apa, udahlah lewatin gitu kan ya. Memang untuk merubah atau bukan membalas ya, lebih kayak tujuannya ya membalas itu satu cara, tapi kan maksudnya niatnya sudah jangan diteruskan itu kan, intinya kita mau menghentikan itu. Itu memang butuh keberanian yang luar biasa. Selama tujuan atau intentionnya, niatnya itu sudah benar bahwa ini harus dihentikan, karena kalau enggak kayak yang Tika tadi akan menimbulkan resiko cedera atau korban yang lebih banyak seperti itu. Nah itu memang butuh keberanian sih. Tapi at the end orang-orang yang membuli ketika dilawan, di pushback, ya mereka akhirnya back off loh sebenarnya. Ya nggak sih? Karena mereka sebenarnya mereka kayak nggak expect aja loh berani begitu berani ya aku cari korban yang lain sebenarnya yang akan berani itu kan. Jadi sebenarnya ketika kita memang kalau kita let it slip akhirnya akan ada korban lagi atau lebih parah lagi. Tapi kalau kita berusaha untuk membalas atau melawan untuk niatnya untuk menghentikan, ya biasanya mereka akhirnya berhenti sih, nggak berani lebih lanjut seperti itu. Itulah pentingnya boundaries ya. Pentingnya apa, sorry? Boundaries, iya. Kadang-kadang ya gimana namanya anak-anak kan memang kadang-kadang bercanda, tapi kan ada hal-hal yang nggak bisa dibercandain ya. Gitu. Kayak dulu kalau inget tahun berapa tuh, yang ada ketua OSIS SMA yang diceburin ke kolam waktu ulang tahun, terus ternyata ada kabel lampu di dalam kolam yang korslet apa gimana, terus dia kesetrum gitu kan. Itu kan ya zaman sekolah emang suka digebyur kalau ulang tahun, ceplokin telur gitu kan. Itu tepung. Masih tepung, digebyur tepung gitu. Itu kan lucu-lucuan gitu kan bilangnya. Tapi ada batas di mana itu lucu, ada batas di mana itu udah membahayakan gitu. Dan kita sebagai let's say berada dalam situasi itu ya emang harus ngerti gitu loh. Ada hal-hal yang nggak bisa dibercandain gitu kan. Nah itu pentingnya adult berperan sebagai adult. Karena kadang yang ini loh kata-kata alah cuman anak-anak, alah cuma masih gitu aja anak-anak. gitu kan. Itu loh. Itu yang kalau Mbak Endang bilang let it slip-nya adult melihat hal yang dilakukan anaknya yang berbahaya, dia let it slip gitu loh. Padahal itu kan oh berarti nggak apa-apa nih aku begini. Aku bahaya dikit lagi, oh nggak apa-apa gitu. Padahal
Kita sebagai adult tahu kalau it can lead to dangers gitu kan. Ya itu sih yang let it slip yang berulang-berulang yang kita ignore akhirnya akan menjadi sesuatu yang kalau memang itu berbahaya ya sesuatu yang sangat membahayakan. Membahayakan. Ya Iya. pada akhirnya kayak tadi pergeseran nilai kan, Pergeseran pergeseran nilai. sensitivitas tadi yang harusnya Iya. sudah mulai red alert, ini masih lucu-lucuan kok, seru-seruan kok, nggak apa-apa kok. bener. Nah kayak gitu sampai akhirnya beneran jeder. Nah baru kalau sudah kayak gitu kan paling apa coba sekarang orang tuanya? Mohon maaf ya, kami akan. Nah, maksudnya itu Aku paling nggak harusnya suka loh you can do permintaan better maaf than tuh. that permisif lah. banget. Gitu. Iya. Aku tuh paling nggak suka permintaan maaf. Maksudnya sebelum minta maaf tuh emang dulunya nggak pernah dipikir apa gimana gitu loh. Ya sama kayak yang di sosmed itu, gampang banget mencela tapi habis itu dengan gampangnya memohon maaf. Habis itu ulangi lagi kayak ya pada Jadi akhirnya kayak ada society pergeseran kata maaf, makna kata Iya, maaf sudah jadi bergeser. kehilangan kesakaralannya gitu loh akhirnya maaf itu gitu loh. Kayak sebelum minta maaf murah tuh kan banget. exactly jadi murah gitu loh. Kata maaf itu sekarang terlalu murah diumbar-umbar gitu loh. Iya. Padahal sebelum maaf itu terucap, alangkah baiknya dipikirkan dulu sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang pada akhirnya berujung permintaan maaf gitu loh kan. Bener banget loh Mbak. Dan ketika mendidik anak itu adalah satu hal yang harus aku ulang terus gitu loh. Dan aku harus tega bilang enggak, aku enggak. Kayak kamu sudah terlalu meremehkan arti kata maaf, enggak, I cannot accept that gitu. Karena kan itu tadi tuh loh, oh tinggal minta maaf selesai semuanya. Ya enggak, hello gitu. Hello Kadang-kadang gitu lah. Kayak topeng aja maaf itu ya, kayak enggak reset button aja buat dia, tapi biar cepat selesai udah iya, gitu kan. Gitu. Tapi the Benar. damage itself itu sudah terjadi gitu kan. Iya. Regretnya itu nggak ada gitu loh. Padahal Mm-mm. kan kalau kita benar-benar menyesal dan kita minta maaf itu kadang tuh sampai aku tahu nggak cukup minta maaf ini. Iya. Nyeselnya itu masih aduh inget aja tuh masih aduh ngapain sih kan kayak Iya. gitu ngapain aku kayak gitu kan seperti itu. Iya. Itu yang ya itu degradasinya itu kayaknya Dikasih norma ya. iya, society sendiri itu kayak menormalisasi, ya kan udah minta maaf selesai, nggak perlu urusan polisi misalnya kan, banyak banget tuh kan yang kejadian-kejadian kayak gitu. Seperti itu sih. Oke. Menarik sekali topik hari ini. Menarik ya topik kita, kalau diterusin kayaknya bisa sampai seharian kita ngomongin ini. Nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Ya ampun. Tapi oke, mungkin kalau Yang belum aku nonton, yang belum nonton sangat silakan recommended dan bisa ditonton bareng sama anak-anak juga gitu ya. Dua hal yang bisa kita simpulkan ya dari pembicaraan kita selama 1 jam lebih ini adalah nomor 1, it takes a village to raise a kid. Jadi semua pihak, pendidik, orang tua, pemerintah, masyarakat, semua punya andil dalam mendidik anak bangsa. Dan poin yang nomor 2 adalah adult have to act as adults. Jadi semua jadilah manusia dewasa yang baik dan benar dulu sebelum kita bisa mendidik generasi-generasi muda penerus bangsa. Sungguh pidato kemerdekaan 17 Agustus yang luar biasa. Belum. Merdeka. Salam pramuka. Ya pramuka dulu. 2 hari lagi hari pramuka. 5 hari lagi hari kemerdekaan. Jadi selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Republic of Singapore sudah tanggal 9 kemarin. Ya. Yes, Oke. sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.